Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silva Yuliana Dewi dari kelas A4 Program Studi Bimbingan dan Konseling Angkatan 2019. Kali ini saya akan membahas tentang variabel psikologi, yaitu mengenai kecerdasan emosional. Kecerdasan emosional itu apa sih? Nah, menurut Subiantoro tahun 2015, kecerdasan emosional adalah kemampuan seseorang dalam mengenali diri sendiri serta orang lain, memotivasi diri, mengelola emosi baik pada diri sendiri maupun hubungannya dengan orang lain, memiliki rasa empati terhadap orang lain, serta membangun keterampilan dan komunikasi dengan orang lain. Nah, selanjutnya ada penyebab kecerdasan emosional. Nah, penyebabnya itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada faktor internal, dan yang kedua ada faktor eksternal. Nah, teman-teman, faktor internal juga terbagi menjadi dua. Yang pertama ada hereditas dan yang kedua ada agama. Hereditas merupakan faktor pembawaan atau bakat yang dibawa sejak lahir. Nah, sejak lahir manusia memiliki bakat atau potensi-potensi yang akan mempengaruhi kehidupannya. Ketika manusia dilahirkan, sudah membawa potensi-potensi emosional seperti kepekaan dan perasaan-perasaan lainnya, kemampuan mempelajari emosi, dan kemampuan mengelola emosi. Nah, selanjutnya ada agama. Faktor agama memainkan peranan penting dalam mempengaruhi kecerdasan emosional. Karena agama memberi fondasi yang kuat pada diri seseorang agar jiwanya teguh dan tidak mudah tergoncang oleh apapun. Nah, selanjutnya ada faktor eksternal. Yang pertama, lingkungan keluarga. Keluarga memiliki peran yang sangat penting dalam upaya mengembangkan pribadi anak, karena perawatan orang tua yang penuh kasih sayang dan pendidikan tentang nilai-nilai kehidupan, baik agama maupun sosial budaya, yang diberikannya merupakan faktor yang kondusif untuk mempersiapkan anak menjadi pribadi yang sehat dan yang lebih baik. Nah, yang kedua ada lingkungan sekolah. Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang secara sistematis melaksanakan program bimbingan, pengajaran, dan pelatihan dalam rangka membantu peserta didik agar mampu mengembangkan potensinya, baik yang menyangkut aspek moral, spiritual, intelektual, emosional, dan sosial. Nah, selanjutnya ada lingkungan masyarakat. Masyarakat merupakan faktor dari luar yang mempengaruhi kecerdasan emosional, di mana masyarakat yang maju dan kompleks memiliki tuntunan hidup cenderung mendorong untuk hidup dalam situasi penuh saingan dan individualis dibanding dengan masyarakat sederhana. Faktor masyarakat terdiri dari lingkungan sosial dan non-sosial. Lingkungan sosial meliputi lingkungan keluarga, guru, dan siswa, sedangkan lingkungan non-sosial meliputi keadaan sekolah, alam sekitar, dan lain-lain. Selanjutnya ada akibat dari kecerdasan emosional, yaitu terbagi menjadi 5. Yang pertama ada kemampuan mengenali emosi diri. Kemampuan mengenali emosi diri ini dikatakan sebagai dasar dari kecerdasan emosional, karena kemampuan mengenali emosi diri merupakan kemampuan seseorang dalam mengenali perasaannya sendiri saat perasaan atau emosi itu muncul. Nah, yang kedua ada kemampuan mengelola emosi. Kemampuan mengelola emosi merupakan kemampuan seseorang untuk mengendalikan perasaannya sendiri yang dapat mempengaruhi perilakunya secara baik dan benar. Nah, sebagai contoh, seseorang sangat marah atas sebuah peristiwa yang ditimbulkan oleh orang lain. Namun, karena orang tersebut mampu mengendalikan kemarahannya secara baik, maka peristiwa itu harus menimbulkan
akibat akhir yang disesali di kemudian hari. Yang ketiga, ada kemampuan memotivasi diri. Kemampuan memotivasi diri merupakan kemampuan seseorang untuk memberikan semangat kepada dirinya sendiri untuk melakukan sesuatu yang baik dan bermanfaat. Nah, yang keempat, ada kemampuan mengenali emosi orang lain. Kemampuan mengenali emosi orang lain merupakan kemampuan seseorang untuk mengenali perasaan dan kebutuhan orang lain, sehingga orang lain itu akan senang karena orang lain memahami perasaannya. Kemampuan ini disebut kemampuan berempati karena kemampuan ini dimiliki oleh orang yang mampu menangkap pesan nonverbal dari orang lain. Yang terakhir, ada kemampuan membina hubungan. Kemampuan membina hubungan merupakan kemampuan seseorang untuk mengelola emosi orang lain, sehingga tercipta keterampilan sosial yang tinggi dan membuat pergaulan seseorang menjadi lebih luas. Selanjutnya, ada bentuk dari kecerdasan emosional. Menurut Freud, bentuk kecerdasan emosional itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada objektif aksienti. Ini timbul karena akibat lemahnya ego terhadap ide. Karena sejak lahir, seorang individu telah dihadapkan kepada keadaan objektif yang bersifat menekan. Yang kedua, ada neurotic anxiety. Ini timbul dari objektif anxiety, khususnya timbul karena perasaan takut terhadap akibat yang mungkin timbul ketika tuntunan libido dipenuhi. Terlebih lagi kalau akibat itu punya arti sosial. Nah, neurotic anxiety juga terbagi menjadi 2 bentuk. Yang pertama ada free floating anxiety, yaitu suatu keadaan cemas di mana individu selalu menantikan sesuatu yang paling buruk yang mungkin terjadi. Akibatnya, ia selalu berada dalam keadaan cemas, takut menghadapi akibat yang buruk dalam situasi yang tidak menentu. Yang kedua, ada fobia. Di sini, objek yang ditakuti jelas, hanya saja alasan-alasan mengapa individu takut kepada objek itu tidak jelas. Nah, yang ketiga, ada moral anxiety. Kecemasan ini timbul dari akibat lemahnya ego terhadap superego. Superego berkembang karena larangan-larangan dan pembatasan-pembatasan moral yang berasal dari orang tua dan lingkungan. Dengan kata lain, sumber dari moral anxiety adalah objek, yaitu takut kehilangan kasih sayang, dukungan dari orang tua maupun orang lain dalam masyarakat. Selanjutnya, ada solusi untuk meningkatkan kecerdasan emosional. Yang pertama, ada empati dan mengungkapkan serta memahami perasaan. Contohnya, memberi apresiasi di setiap pencapaian siswa, karena siswa yang sering menerima apresiasi dari gurunya akan tumbuh dengan banyak energi positif. Rasa percaya dirinya meningkat, jiwa kreativitas dan inovatifnya juga akan berkembang dengan maksimal. Selain itu, karena terbiasa diperhatikan, siswa juga akan memiliki kebiasaan tersebut dan cenderung lebih peduli dengan lingkungan sekitarnya. Yang kedua, ada mengendalikan amarah. Menurut Surya, tahun 1979, individu yang memiliki kecerdasan emosional yang baik cenderung memiliki kemampuan untuk dapat berkompromi dengan berbagai situasi. Siswa yang mampu mengendalikan emosi akan memiliki karakteristik mampu menenangkan diri, mengatur emosi, mampu mengatasi dorongan emosi dalam bentuk penyaluran emosi dengan melakukan kegiatan, mampu mempertahankan sikap positif yang realistis terutama dalam menghadapi masa-masa sulit, dan mampu menahan atau menunda keinginan untuk bertindak. Yang ketiga, ada memecahkan masalah antar pribadi. Apabila peserta didik menyaksikan guru dengan tenang membahas sebuah masalah, menguraikan segala sesuatu, dan menimbang semua pemecahan masalah yang mungkin, mereka dengan sendirinya mulai meniru perilaku tersebut. Begitu juga sebaliknya, apabila guru menunjukkan sikap tersinggung, tidak mau kalah, tertekan atau kesal karena masalah siswa, maka anak didik akan mempelajarinya.
Cara yang dapat diterapkan agar peserta didik mampu memecahkan masalah yaitu dengan melakukan rapat keluarga atau diskusi kelompok tentang masalah yang dihadapi oleh seluruh anggota keluarga atau peserta didik di sekolah. Nah, yang keempat ada sikap hormat. Cara mengajarkan perilaku yang lebih sopan santun kepada peserta didik adalah menaikkan tingkat tuntunan guru. Tetapkan dalam hal sopan santun. Apabila seorang guru merasa bahwa tuntunan sudah cukup tinggi, naikkan lagi tuntunan itu. Jangan bertoleransi terhadap sikap tidak hormat, kasar, dan tidak sopan apapun alasannya. Karena sopan santun adalah salah satu keterampilan kecerdasan emosional yang paling mudah diajari, tetapi pengaruhnya luar biasa pada keberhasilan mereka dalam pergaulan kemudian hari. Yang terakhir ada kemampuan adaptasi atau penyesuaian diri. Agar peserta didik mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan orang lain, maka anak didik harus mampu untuk mengendalikan rasa marahnya, sopan, tidak pendiam, tidak percaya diri, dan tidak pemalu. Karena kemampuan penyesuaian diri ini sangat menuntut seorang anak untuk bertingkah laku yang sesuai, cocok, tepat, dan mengena dengan lingkungan sekitar di mana anak didik itu ada. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf karena saya juga masih dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.